Assalamualaikum Lur, Handi di sini kembali lagi di channel Handi Kan Hias. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperlakukan lobster yang baru datang dari luar kota. Emang tamu gitu kan harus diperlakukan dari luar kota seperti tamu ya. Artinya seperti ini. Bagaimana cara, ya itu tadi sih, tapi kok kesannya seperti kita kedatangan tamu gitu ya. Intinya lobster yang datang dari luar kota. Waduh, sebentar, mohon maaf, ini serius ya, topiknya serius ini. Jadi kan banyak yang suka kedatangan lobster dari luar kota terus sampai sini mati gitu kan, nggak sampai lama. Maksud saya seperti itu. Tips dan trik menerima lobster dari luar kota. Apapun itu, yang pasti seperti ini. Kronologisnya kemarin saya ngorder lobster dari luar kota. Oke. Dikirim lewat ekspedisi, lewat pengiriman tuh. Nah, tadi malam dia di perjalanan tuh. Hari ini, esok harinya, artinya kebesokannya, berarti cuma satu malam kan dia. Lobster itu datang. Nah, apa yang harus kita persiapkan gitu? Apakah langsung dimasukin, ataukah didiamkan dulu, ataukah dibersihkan dulu, ataukah seperti apa gitu? Maksud saya itu tadi itu. Salah persepsi lagi gitu kan. Sebelum menuju topik, saya minta dulur untuk mensubscribe channel ini. Saya kasih tahu nih alasannya kenapa. Lobster itu masih tabu. Lobster itu masih jarang yang tahu. Lobster itu masih dianggap sebagai hal yang aneh gitu. Nah, ngapain lobster gitu kan? Padahal ini kan jenis kegiatan kita memelihara lobster. Nah, apabila dulur tidak mensubscribe, video saya tidak di like apabila suka, video saya tidak di dislike apabila tidak suka, lalu tidak berkomentar di kolom deskripsi di kolom komentar, jadi kita berdiskusi, nanti video saya itu tenggelam terus, jadi nggak banyak yang tahu masyarakat itu. Makanya nanti di share juga ke media sosial dulur-dulur gitu loh. Saya nggak maksa ya, tapi maksudnya bagaimana caranya kegiatan kita ini, usaha kita di budidaya lobster ini bisa dikenal luas masyarakat dan kita bisa ya mengais rezeki lah di sini ya, sedikit, dua dikit, tiga dikit, empat dikit, lima dikit, enam dikit, tujuh dikit, delapan dikit, sembilan dikit, sampai kita bisa istiqomah di rumah, duduk santai, minum kopi, ngerokok, liatin lobster, nunggu pelanggan datang. Seperti itu, amin. Sudah subscribe? Oke, langsung ke topik pembahasan, namun seperti biasa kita bumper dulu. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan adalah apabila kita kedatangan lobster dari luar kota adalah yang pertama, siapkan tempat. Jangan ngedadak. Dari kemarin sudah kita siapkan tempatnya, H-1 lah. Kan kayak saya kemarin akan dikirim lobster, kita siapkan tempat baru untuk karantina. Jadi jangan langsung kita satukan dengan lobster kita yang lainnya. Kita karantina dulu, seperti Miss Universe kan di karantina, seperti kontestan Indonesian Idol di karantina. Kita karantina dulu barang sehari atau 2 hari, lalu setelah di karantina lalu setelah kita menyiapkan tempat karantina selama 1 malam,
maka ekosistemnya akan terbentuk. Artinya seperti ini, airnya juga bagus karena sudah terendapkan 1 malam. Lalu tempat sudah kita persiapkan, jadi kita tidak gugur rupuh atau tidak kesusu atau kita tidak terburu-buru. Kita tidak terburu-buru untuk menyiapkan, karena kita sudah mempersiapkannya dari kemarin. Itu yang pertama, siapkan tempat karantina. Yang kedua adalah, ini kita ngobrol aja ya, terserah, kalau mau dibantah ya tulis di kolom deskripsi gitu, jangan gerenyeng aja dalam hati, tulis aja, tulis kolom deskripsi, kita berdiskusi lah. Lalu yang kedua adalah ketika lobster itu datang, si paket itu datang, seperti biasa kita buka, baca doa dulu, mudah-mudahan selamat, kita videokan. Lalu kalau memang ada yang mati, langsung kita lapor ke si penjual. Bang, om, tante, teteh, ini lobster ada yang mati, mohon kebijaksanaannya. Makanya pada saat beli tolong ditanyakan ada garansi atau tidak, tapi divideokan ya pada saat unboxing lah, bahasa YouTube itu biasanya. Setelah lobster tersebut datang, itu diciprat-ciprat pakai air karantina. Jadi di wadah yang karantina kemarin itu kan sudah ada airnya, kita ciprat-ciprat gitu loh. Kita ciprat-ciprat sambil ngerokok 1 batang gitu, atau sambil dengerin lagu 1 lagu, jangan 1 album ya, kelamaan. Kita ciprat-ciprat. Setelah kita ciprat-ciprat, sekiranya si lobster itu sudah segar, biasanya kan lemes dia dalam perjalanan, nggak ada yang masih ngasih makan, di semalam dia nggak makan, bahkan biasanya kemarinnya itu dipuasakan gitu. Nah, setelah itu baru lobsternya kita masukkan ke kolam karantina. Nah, kita masukkan ke kolam karantina, lalu kita tunggu prosesnya 1 hari bagaimana. Kita cek gitu kan, ada jamurnya atau tidak. Kita periksa lobsternya bagus atau enggak gitu, takut ada jamur atau berpenyakit gitu. Syukur-syukur besoknya itu dia langsung molting, karena dia misalkan sudah nyaman dengan air yang ada di tempat kita. Itu trik yang kedua. Next, trik yang ketiga adalah setelah lobster segar, kita masukkan ke kolam. Terserah, kalau dia semacam indukan ya kita masukkan ke kolam indukan. Kalau dia misalkan bibit ya kita masukkan ke kolam pembesaran gitu, bersatu padu dengan yang lain gitu kan. Seperti itu tips dari saya. Lalu kemudian nanti saya juga akan unboxing lobster yang dari luar kota tersebut. Maka dari itu simak video yang selanjutnya. Ingat dulur, like apabila suka, dislike apabila tidak suka, tulis di kolom komentar apabila ada yang harus ditanyakan. Lalu kalau dulur belum paham, tulis saja di situ, kita berdiskusi dan kita sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang namanya pemula, nggak ada yang namanya senior, semua butuh belajar kok. Karena akan banyak hal baru yang kita temukan. Oke lur, jangan lupa di share, tujuannya agar lobster ini memasyarakat. Wah, kalau lobster sudah memasyarakat enak kan kita. Handi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.